Halo semuanya, jadi kali ini aku bakal ngerjain praktikum lagi. Dan masih sama, aku masih berada di modul 2 yaitu Linux Overview. Dan untuk labnya di sini aku bakal ngerjain lab yang ke-6 yaitu ini 2.4.4 lab locating log files. Langsung aja ke modulnya. Nah, di sini in this lab, you will get familiar with locating and manipulating Linux log files. Nah, di sini ada 3 part, yaitu yang part pertama log file overview, dan part kedua adalah locating log files in unknown system, dan part ketiga adalah monitoring log files in real time. Lanjut, di sini yang dibutuhin seperti biasa adalah virtual machine-nya. Oke, di part pertama adalah log file overview. Jadi, log file itu adalah file yang digunakan oleh komputer untuk mencatat event. Nah, software program, background process, service, or transaction antar ini service termasuk dari operating system itu sendiri. Dan dapat menggenerate event tersebut. Nah, software documentation juga harus menyertakan informasi tentang berkas atau file logs-nya. Lanjut di step pertama, web server log file example. Nah, di sini log file itu pada dasarnya adalah cara untuk melacak event yang spesifik, dan jenis informasi yang disimpan itu bervariasi tergantung pada aplikasi atau layanan yang menggenerate event tersebut. Di sini consider the single log entry below. It was generated by a pack yang mana adalah web server yang populer. Nah, ini dia single log-nya. Nah, di sini ada penjelasannya di bawah ini. The entry above can be broken. Okay, 5 main part. Yang pertama adalah timestamp. Di sini, this part record when the event took place. It is very important that the server clock is correctly. Oke, jadi ini waktunya ini ya. Hari Rabu, Maret, tanggal 22 di jam sekian di tahun 2017. Lanjut di sini ada type. This is type of event. In this case, it was an error. In dia error. Selanjutnya ada PID. This contain information about the process ID used by a pack at the moment. Ini dia PID-nya ya, 3548. Dan selanjutnya ada client. This record the IP address of the requesting client. Ini kliennya. Dan yang terakhir ada description. This contains a description of the event. Ini dia deskripsinya adalah file doesn't exist. Oke, langsung aja. Di sini ada pertanyaan based on the log entry above. Describe what happened. Oke. Nah, ini dia jawabannya, yaitu single log ini diakses pada hari Rabu pada tanggal 22 Maret 2017 di jam 11 menit ke-23 dan detik ke-12 dengan PID-nya 3548. Nah, klien ini memiliki IP address 20.165.200.230 yang meminta dia ini meminta file yang tidak ada. Nah, file tersebut bernama favicon.ico. Nah, file ini seharusnya berada di pad ini, dan akan tetapi karena tidak ditemukan, file ini memicu kesalahan atau error code tadi. Lanjut ke sini. Di sini kita diminta untuk open terminal ya. Kita open dulu. Dan langsung aja kita mengetikkan komen seperti yang ditampilkan. For tutorial. Nah, ini dia. Oh, sebentar, di sini ada yang kurang ya. Tutorial. Oke. Langsung aja kita enter. Nah,
Ini berantakan ya, Hagan. Acak gitu. Di sini ada pertanyaan, is the output above still consider a web transaction? Oke. Dan kita diminta untuk menjelaskannya. Oke, nah ini dia banyak log yang tidak terorganisir. Dan ini emang benar adalah web transaction, tapi di sini tuh semuanya ini berbeda-beda tergantung dari folder mana dia terletak dan lokasi dia berbeda-beda, dan di sini juga urutannya juga berbeda-beda ya. Jadi oke, lanjut kita jawab aja. Nah, ini dia. Lanjut aja ke step yang kedua. Operating System Log File Example. Nah, di sini any software dapat menyimpan file log, termasuk operating system itu sendiri. Nah, secara konvensional, Linux ini menggunakan direktori /var/log untuk menyimpan berbagai file log. Dan sistem modern adalah suatu Nah, operating system modern adalah software yang kompleks dan oleh karena itu menggunakan beberapa file yang berbeda untuk mencatat event. Nah, bagian ini akan membahas sekilas mengenai file /var/log/message file ini ya. Oke, lanjut langsung aja start under ini the message file. The message file menyimpan berbagai log files. Nah, gunakan command more untuk memunculkan atau menampilkan isi dari /var/log message file ini. Dan ini command more ini tidak seperti command cat ya. Command more ini memungkinkan navigasi yang lebih cepat melalui file. Lanjut langsung aja ke sini. Kita ketikkan ini ya, nama komennya. Ini dia. Lalu cyber ops. Oke. Nah, di sini kita tidak dapat membukanya ya karena tidak ada. Oke, mari kita coba cek aja. Kita change directory. Change directory ke var/log. Ini. Nah, lalu kita ketikkan komen ini dia. Nah, di sini tuh kita cari ya. Kita coba cari message. Oke, di sini nggak ada. Jadi sepertinya kita harus lanjut ke next step ya. Comment. Nah, karena di sini kita tidak memiliki filenya, jadi kita tidak dapat membuktikan atau kita tidak dapat juga menjawab pertanyaan tersebut. Lanjut langsung aja ya ke part kedua, yaitu locating log files in unknown system. Nah,
When working with new software, the first step is to look at the documentation. It provides important information about the software, including information about its log files. Use the main command to display. Oke, di sini kita bakal mengetikkan command main main Nginx. Ini dia untuk membuka manual page-nya. Ini dia. Scroll down the page to look at the Nginx section dokumen. Nah, kita diminta untuk ini ke section tersebut. Kita cari dulu. Ini dia. Nih, sama ya. Error log path. Oke, lanjut. Nah, the main page also contain information of the files yang digunakan oleh Nginx ini. Nah, scroll down. Nah, lalu kita diminta untuk ke section files. Oh, ini dia. Ini dia ya, the main configuration files, error log file, oke? Di sini output di atas output ini mengonfirmasi bahwa Nginx telah berjalan. Nah, selain itu, keluaran output ini juga menampilkan parameter yang digunakan saat Nginx dimulai. ID proses Nginx ini disimpan di run ini ya. Run Nginx PD. Nah, lanjut ke yang ke D ini. Before looking for Nginx file, use the ps and the grep command to ensure that Nginx is running in the virtual machine. Lalu di sini kita keluar dulu dan mengetikkan ps. Jangan lupa pipe-nya, grep Nginx. Ini dia. Nah, oke. Nah, output di sini itu mengonfirmasi bahwa Nginx ini telah berjalan. Selain itu, output ini juga menampilkan parameter yang digunakan saat Nginx dimulai. Nah, ID proses Nginx ini disimpan di run Nginx. Ini dia. Dan pesan kesalahan dialihkan ke terminal. Oke. Kita geser dulu. Nah, ini dia run Nginx PID error log. Oke, ini nah, selanjutnya karena lokasi berkas log seringkali dapat disesuaikan dalam berkas konfigurasinya atau file konfigurasinya, dan langkah logis berikutnya adalah menggunakan perintah ls untuk mencari di bawah /etc. Ini dia. Lanjut aja ke komen. Kita juga ketikkan ls -etc/ di sini ada typo. Oke, langsung aja kita next. Nah, ini dia.
Oke, di sini kita men-highlight engine X-nya ya. Kita cari dulu engine X. Python. Let's save. Oke, lalu lanjut aja. Di sini nih, notice the engine X folder under the /etc in the output above. Using ls again, we find a number of files, including name engine X configuration. Oke, kita langsung aja. Nah, ini dia outputnya. Oke, engine X. Kita cari apakah ada. Ini dia configuration. Lanjut. Use the cat command to list the content of. You can also use more or less to view nano or this. Oke, lanjut, kita diminta untuk mengetikkan command cat untuk menampilkan dari etc ini. Engine X slice engine configuration. Nah, ini dia. Langsung aja. Oke. Kita panjang ya ternyata. Oke, selanjutnya. Nah, let's start with ini arc comment and arc ignore. Oke, jadi kita bisa mengacuhkan. Lanjut aja ke step selanjutnya, yaitu kita diminta untuk comment use the to list its content. Oke. Nah, di sini di sini langsung aja ke komennya. ls space var. Ini ya. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya adalah kita highlight engine lagi. Ini dia, ada di sini. Oke, next. As shown above, the
/var/log directory has a subdirectory name, yaitu nginx. Use the else command again to list the content of ini. Oke. Kita ketikkan lagi. Because the belongs to the HTTP user, you must execute. Jadi kita harus mengawalinya dengan sudo. Langsung aja. Sudo space var log nginx. Ini. Nah, ini dia datanya. Dan totalnya sama, yaitu 16. Oke. Nah, di sini kemungkinan besar ini adalah berkas log yang digunakan oleh nginx ya. Dan di sini kita minta untuk melanjutkan ke bagian berikutnya untuk memantau file-file apa aja sih yang ada dan yang didapatkan, dan konfirmasi bahwa file-file tersebut memang berkas log nginx. Oke. Dan di sini itu kita lanjut ke part yang ketiga. Di sini adalah monitoring log files in real time. Langsung aja. Nah, seperti yang terlihat pada bagian sebelumnya atau part sebelumnya, file log ini dapat ditampilkan dengan banyak alat presentasi teks. Meskipun cat, more, less, dan nano dapat digunakan untuk bekerja dengan file log, tools ini tidak cocok ya untuk pemantauan secara real time dari file log. Dan dari part ini kita akan lebih fokus pada command tail. Tail. Nah, lanjut langsung aja ke step pertama, using tail command. Nah, ini dia penjelasannya. Command tail ini menampilkan akhir dari sebuah file teks. Secara default, tail akan menampilkan 10 baris terakhir dari file teks tersebut. Oke, lanjut kita. Ini dia. Kita cari dulu ya informasi lebih lanjutnya. Pakai man. Nah, tell output the last part of file. Oke, sama seperti yang dijelasin tadi. Kita back aja. Lalu kita langsung aja ke komennya. Nah, ini dia. Ini tuh kata yang aku ketikkan tadi ya. Oke. Nah. Selanjutnya ke use the ini. Sebentar, di sini ada note-nya. If you done any log, navigate to and refresh the page a few time. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba aja. Kita klik.
Nah, welcome to Nginx. Oke, kita close. Kita lihat lagi terminalnya. Tapi di sini cuma ada satu sih, tapi ini juga termasuk ya. Lanjut aja. Di sini yaitu yang ke B. Use the dash n option to specific untuk spesifiknya kita gunain ini. Nah, di sini tuh agar option dash n ini digunakan untuk kita meminta berapa sih baris yang kita pengen lihat. Nah, langsung aja. Nah, di sini ada 5 ya, tapi oke, kita ikutin aja. Access lock. Oh, di sini ada kesalahan. Kita ulang lagi. Sudo tail dash n 5 var lock. Nginx ini dia. Nah, ini 1, 2, ini keluar ya 5. Oke, kita buat agak lebih panjang. Nah, tapi di sini yang keluar itu cuma 1. Oke, gak apa-apa. Lanjut aja. Nah, ini ada option lain yaitu dash F. Dash F ini yaitu follow ya. Nah, you can use the tail command with the dash F option to monitor Nginx access login in real time. Nah, short for follow. Oke, ini dari kependekan dari follow ya. Dash F ini tells tail to continuously display. And kita ketikkan aja. Sudo tail var lock Nginx access dot lock. Ini pastiin gak ada typo lagi. Kita enter aja. Ini invalid ya, invalid option. Kita coba tanpa ini, kita kasih spasi. Sudo tail dash f var lock Nginx access. Ini. Nah, ini dia. Jadi harusnya yang benar itu pakai spasi ini, teman-teman. Oke, dan selanjutnya as before, seperti sebelumnya, tail menampilkan 10 baris terakhir dari file. Nah, namun perhatikan bahwa tail ini tidak keluar setelah menampilkan baris-baris tersebut. Oh ya, di sini ini yang nggak keluar lagi ya. Ini the command prompt-nya.
Jadi lanjut aja ke step yang gede ini. Dengan tel yang masih berjalan di terminal, klik icon. Oke. Di sini kita diminta untuk buka. Ini dia. Open ini lagi. Di sini ini ya. Aku mau close dulu dan open lagi. Open. Nah. Kita harus mengatur ininya dulu biar kelihatan gitu. Jadi lebih kecil. Nah, di sini terminalnya harus tetap terbuka. Nah, gini. Oke, lalu kita ketikkan. Yaitu ini dia. Nah, kita refresh lagi ya. Oke, nah ini tuh setiap itu berbeda-beda. Nah, waktunya juga berbeda ya. Ini jadi 52 ke 53. Oke. Karena tile is still running, it should display the new entry at the bottom of tadi. Selanjutnya, because the log file is being updated by Nginx, we can state that with ini certainty that /var/log access ini in fact the log file in use by Nginx. Jadi berkas log atau log filesnya ini digunakan oleh Nginx ya. Selanjutnya untuk menghentikan ini kita diminta untuk ini ctrl sebentar. Nah, di sini udah muncul lagi command prompt-nya. Dan yang selanjutnya adalah step kedua, bonus tool, journalctl. Oke, nah di security workstation virtual machine ini berbasis Arch Linux dan dikategorikan sebagai distribusi Linux. Arch Linux ini didesain untuk menjadi ringan, minimalis, dan sederhana. Dan sebagai bagian dari filosofi desain ini, Arch Linux menggunakan sistem sebagai sistem init. Di Linux, proses init adalah proses pertama yang dimuat ketika komputer melakukan booting. Init secara langsung atau tidak langsung merupakan induk dari semua proses yang berjalan pada sistem, dan proses ini dimulai oleh kernel pada saat boot dan terus berjalan hingga komputer dimatikan. Biasanya ini memiliki ID proses 1. Nah, lanjut aja ke next. Oke, di sini pada bagian ini memberikan gambaran singkat tentang journalctl, sebuah utilitas jurnal yang digunakan untuk melihat log dan monitoring real time. Nah, pada jendela terminal ini di CyberOps virtual machine kita diminta untuk memberikan command journalctl ini, tapi dengan no option. Langsung aja journalctl. Kita enter. Oke, ini dia. Oh, ini yang tadi awal ini.
Nah, ini sama ya awalnya. Oke, langsung next aja. Nah, output dimulai dengan line yang mirip dengan garis di bawah ini. Ini menandai bahwa timestamp di mana sistem mulai mencatat, dan perhatikan bahwa stempel waktu atau timestampnya akan bervariasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Oke, di sini beda-beda ya, 39, 40, 44, 19 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini hint-nya ini, hint yang aku udah lihat tadi, ini adalah pesan yang mengingatkan bahwa karena analisis adalah pengguna biasa dan bukan anggota dari grup ADM ini, sistem di jurnal atau will tidak semua entry log akan ditampilkan oleh jurnal CTL. Nah, pesan ini juga menyatakan bahwa menjalankan jurnal CTL dengan opsi -key option ini akan mematikan pesan petunjuk. Oke. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini juga nggak ada command prompt-nya ya. Jadi untuk itu kita harus press Q. Nah, lanjut langsung aja. How can you run journal CTL and see all like log entries? Oke, jadi kita menggunakan sudo journal CTL untuk menjalankan jurnalnya, untuk menjalankan jurnalnya. Oke, selanjutnya journal CTL include option to help filtering. Nah, use the -b option. -b ini to display boot. Nah, -b ini adalah boot untuk menampilkan bootnya. Oke, lanjut langsung aja ke sudo journal CTL -p. Ini dia. Nah, to see the last boot at the comment above tuh sini. Oke, jadi untuk dapat melihat the last boot, kita diminta untuk mengetikkan nomornya. Ya, seperti ini -1 atau -2. Nah, di sini aku bakal ngikutin ini, yaitu ini kalau sudo journal CTL -b -2. Di sini data from the is not available, not such boot. Kita coba yang pertama aja ya. Sudo journal CTL -b ini kan. Nah, ini dia.
Nah, kita akhiri aja. Mana ini? Oke. Selanjutnya use the ini double dash list dash puts option. Nah. List dash puts. Ini dia. Nah, outputnya. Nah, ini double change to specify the time range of which log interest. Nah, untuk waktunya. Oke. Langsung aja sudo journal ctl double dash and gini. Oke, jadi kita harus disinkronkan ya ini jamnya. Ini sesuai jam yang kita minta. Sebentar. The two command below display all log enters generated in the last 2 hours and in the last day. Oke, jadi gitu. Sorry, sebenarnya nggak baca yang part itu. Jadi ini dia. Ini jamnya kita tentuin 2 hours ago. Nah, ini oke. Di sini kita lihat ya. Sebentar ini. Ini 2 hours. Jadi dalam 2 jam ini ada segini banyaknya. Langsung aja ke next step. Nah, di sini dash U engine X service dan generality also allows for displaying log service with the dash U option. The command below display logs interrelate to engine X. Nah, jadi ini yang menampilkannya relate sama engine X service ini. Kita ketikkan ya. Sebentar, kita keluar dulu. Kita akhiri sudo journal ctl .service. Ini dia, enter. Nah, oke, di sini banyak. Oh, ini dia. Di sini lumayan ya. Lumayan banyak engine X. Lanjut aja. Similar to tail. -F journal ctl also support a real-time monitoring. Use the -F option to instruct journal ctl to follow a specific log. Nah, press ctlc untuk exit. Langsung aja di sini kita coba ya yang kayak tadi. Jadi kita lihat apakah ada perbedaannya. Sudo journal ctl -f.
Ini dia. Nah, lalu ini selanjutnya Journal CTL also support mixing option to achieve the comment below in real time. Oke, kita keluar dulu. Nah, selanjutnya ini diminta untuk sudo journal ctl-u nginx.service-f seperti di awal tadi ya. Journal ctl-u nginx.service-f. Nah, ini dia. Keep the comment. Nah, ini. Oke, benar seperti yang tadi. Kita diminta untuk open dulu. Ini kita search ulang lagi aja ya. Satu. Oke. Enter. Nah, welcome to Nginx. Kita ini refresh terus, tapi di sini tidak ada perubahan atau tidak ada tambahan lagi. Jadi oke, di sini langsung ada reflection-nya nih. Nah, di reflection ini jadi lokasi file log ini mengikuti konvensi, tetapi tetap ada pada akhirnya. Ini adalah pilihan choice of the developer. Nah, pilihan untuk developer. Selanjutnya, seringkali informasi file log, yaitu lokasi, nama, file, dan lain-lain ini disertakan dalam dokumentasi. Dan jika di dokumentasi tidak menyediakan informasi yang berguna tentang file log, kombinasi dari penelitian web dan investigasi sistem harus digunakan. Dan jam harus selalu disinkronkan untuk memastikan semua sistem ini memiliki waktu yang benar. Jika jam tidak diatur dengan benar, maka akan sangat sulit untuk melacak kembali kejadian. Penting untuk memahami kapan peristiwa tersebut terjadi. Selain itu, kejadian dari sumber yang berbeda seringkali dianalisis pada waktu yang sama. Oke, jadi di sini lab yang ke-6 ini sudah berakhir dan cukup sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.